Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Elvira, NIM 1913011 dari Agroteknologi A. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai materi praktikum. Langsung saja, materi pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah perubahan fisik maupun kimia yang sederhana oleh mikroorganisme tanah atau bakteri, fungsi dan hewan lainnya, atau sering disebut juga mineralisasi, yaitu proses penghancuran bahan organik yang berasal dari hewan dan tanaman menjadi senyawa-senyawa organik yang sederhana. Adapun faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi, yang pertama, suhu tanah, pH tanah, suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Tempat dan waktu dilaksanakannya praktikum yaitu bertempat di Bulupodo dengan waktu pada tanggal 22 Oktober 2020. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada praktikum dekomposisi mengalami 2 kali pengamatan yaitu pada bulan pertama dan bulan kedua, di mana hasil pada bulan pertama pada praktikum ini kami mengamati laju dekomposisi pada daun merica dengan 4 perlakuan, yaitu daun segar yang dicaca, daun kering, dan daun kering yang dicaca. Pada pengamatan 1 bulan, setiap perlakuan mengalami perubahan setelah di oven, di mana berat daun segar menjadi 4 gram dan daun berubah menjadi warna coklat. Daun segar dicaca beratnya 2,5 gram, warna daun berubah menjadi coklat. Daun kering beratnya 6,3 gram dan warna berubah menjadi coklat, serta daun kering yang dicaca menjadi 8,8 gram dan warna daun tetap warna coklat. Selanjutnya, laju dekomposisi pada bulan kedua. Namun pada pengamatan kali ini, dekomposisi berbeda dengan pengamatan bulan pertama, dengan hasil daun segar yang dicaca menjadi 2,9 gram berwarna hijau tua dan kering. Daun kering dicaca menjadi 2,5 gram berwarna hijau tua dan daun kering 9,1 gram berwarna coklat, serta daun segar 2,3 gram berwarna coklat. Berdasarkan pengumuman bahwa setiap dekomposisi serasa di antara lain mempengaruhi oleh kualitas sifat fisik serasa tersebut dan berada faktor suatu lingkungan. Faktor lingkungan yang terdiri dari organisme dan dekomposisi yang berlangsung. Adapun kesimpulan dari laporan dekomposisi yang pertama yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa laju dekomposisi pada setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Yang kedua, adapun faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi yaitu faktor kadar air, erasi, suhu, tipe serasa, pengaruh pH, tipe penggunaan lahan, bentuk lahan, dan adanya kegiatan manusia. Berikut adalah lampiran dari proses praktikum, yang dimana terdapat daun kering yang dicaca, daun segar, daun kering yang tidak dicaca. Praktikum selanjutnya yaitu kompetisi dan biomassa. Yang pertama, interaksi secara umum. Interaksi adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk yang lainnya. Biomassa secara umum. Biomassa secara umum merupakan bahwa yang dapat diperoleh dari tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dimanfaatkan sebagai energi dalam jumlah yang sangat besar. Tempat dan waktu dilaksanakannya praktikum kedua ini yaitu di Mangotong pada tanggal 6 November 2020. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada hasil pengamatan kompetisi interaksi interspesifik dapat diperoleh A1 untuk tinggi tanaman 201 cm, jumlah daun 11, berat kering 20,2 dan biomassa 46. Polybag kedua diperoleh tinggi tanaman 183 cm, jumlah daun 17, berat kering 18,9 dan biomassa 47. Sedangkan pada perlakuan A2, tinggi tanaman untuk polybag pertama yaitu 177.
Jumlah daun 16, berat kering 19,3, biomasa 47. Pada polybag kedua, tinggi tanaman 150 cm. Jumlah daun 10 helai, berat kering 17,5 dan biomasa 39,8. Selanjutnya, untuk perlakuan ketiga pada polybag pertama bagi tanaman 165 cm, jumlah daun 16, berat kering 126, biomasa 59,2. Untuk polybag kedua diperoleh tinggi tanaman 130 cm, jumlah daun 10, berat kering 17,5 gram, dan biomasa 39,2. Pada hasil pengamatan interspesifik, pada perlakuan B, tinggi tanaman pada polybag pertama 110, polybag kedua 160, jumlah daun polybag pertama yaitu 10 dan untuk polybag kedua 17 helai. Berat kering polybag pertama 18,1, berat polybag kedua 24,3. Biomasa polybag pertama 39,6 dan untuk polybag kedua 57,7 gram. Untuk perlakuan B2, tinggi tanaman pada polybag pertama 171, polybag kedua 150, jumlah daun polybag pertama 15 helai, polybag kedua 11 helai. Berat kering polybag pertama 37, untuk polybag kedua 28,9. Sedangkan perlakuan B3, tinggi tanaman pada polybag pertama 130 cm, polybag kedua 141 cm. Jumlah helai pada polybag pertama 13 helai, polybag kedua 11 helai. Berat kering pada polybag pertama 18,3, polybag kedua 19,1, biomasa polybag pertama 48 dan untuk polybag kedua 12,5. Pada hasil pengamatan kompetisi interspesifik tanaman lain, pada B1 terdapat tanaman bayam, diperoleh tinggi tanaman pada polybag pertama 21,3 dan untuk polybag kedua 35,4. Jumlah daun 13 dan 17, berat kering 17,3 dan 19, biomasa 38,4 dan 38,6. Pada perlakuan B2 yang terdapat kacang panjang, tinggi tanaman polybag pertama 54 dan polybag kedua 58. Jumlah helai daun pertama 40 dan 44, berat kering pertama 28, berat kering kedua 27, biomasa pertama 38 dan biomasa kedua 43,2. Sedangkan pada perlakuan B3 yaitu pada tanaman kangkung, hingga tanaman pada polybag 1 42, polybag kedua 11,3, jumlah daun 4 dan 9 helai. Berat kering pada polybag pertama 8,16 dan polybag kedua 5. Dan biomasa pada polybag pertama 21,3 dan polybag kedua 26,1. Selanjutnya kita beralih ke laporan ketiga, yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas secara umum, suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan, maka faktor ini tidak merupakan faktor pembatas. Yang kedua, faktor pembatas bagi tumbuhan tanaman meliputi temperatur, cahaya, dan air. Tempat dilaksanakannya praktikum ketiga ini yaitu di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, dengan waktu pada tanggal 18 Desember 2020. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan tersebut, bahwa untuk faktor pembatas pada minggu pertama dengan ukuran 0% cahaya, tinggi tanaman 2,4 cm dan kemudian minggu berikutnya lebih tinggi lagi yaitu 8 cm. Akan tetapi sangat berbeda dengan tinggi tanaman yang perlakuannya 100% cahaya.
di mana minggu pertama 4,2 cm dan kemudian minggu ketiga mencapai 33 cm. Jadi dibandingkan bahwa tinggi tanaman dengan perlakuan 0% cahaya mengalami suatu pertumbuhan yang cepat pada minggu pertama. Jika dibandingkan dengan perlakuan 100% cahaya, namun pada minggu selanjutnya tanaman dengan perlakuan 0% mengalami perlambatan pertumbuhan dengan menunjukkan tanda-tanda akan mengalami suatu kematian. Kemudian untuk jumlah helai, di mana pada perlakuan 0% cahaya dengan minggu pertama ada 2 helai, kemudian minggu berikutnya bertambah menjadi 8 helai. Hal ini sangat berbeda dengan jumlah helai dengan perlakuan 100% cahaya, di mana jumlah helai pada minggu pertama 5 helai, kemudian minggu berikutnya bertambah menjadi 12 helai. Jadi, ini pula dapat dibandingkan bahwa jumlah helai tanaman yang diberi intensitas cahaya 0% lebih sedikit dibanding dengan yang diberi intensitas cahaya 100%. Kemudian, untuk faktor pembatas air pada minggu pertama dengan perlakuan penyiraman serta setiap sesudah tumbuhan tinggi dengan tinggi 4,2 cm, minggu berikutnya 8,3 cm, akan tetapi sangat berbeda dengan tinggi tanaman yang penyiramannya 3 hari sekali, yaitu 4,8, kemudian menjadi 8,2 cm. Untuk penyiraman sekali sehari pada minggu pertama 13,1 menjadi 18,3. Dan untuk suatu penyiraman 7 hari sekali untuk minggu pertama 19,4 dan minggu ketiga akan menjadi 29,6. Jadi dapat dibandingkan bahwa tanaman yang selalu disiram itu lebih cepat pertumbuhannya daripada tanaman yang hanya disiram 3, 5, dan 7 hari sekali. Dan dapat pula dinyatakan bahwa air merupakan faktor lingkungan yang sangat penting karena semua organisme hidup memerlukan air. Air dalam biosfer ini jumlahnya terbatas dan dapat berubah-ubah karena proses siklusnya. Adapun hal yang dapat diperoleh dari penimbangan tersebut di oven adalah untuk B1 dengan perlakuan sifat setiap hari penyiraman adalah 8,16 gram dan kemudian setelah di oven itu menjadi 5 gram. Untuk B2 penyiraman 3 hari sekali itu 26,2 gram, setelah di oven hanya terdapat 8,27 gram. Percobaan B3 yang penyiraman 5 hari sekali 28,3 gram menjadi 8,6 gram, dengan percobaan B4 yaitu penyiraman 7 hari sekali yaitu 18,2 gram menjadi 9,6 gram. Setelah tanaman tersebut di oven, beratnya menjadi ringan atau kurang dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kadar air yang dimiliki oleh tanaman tersebut sudah hilang atau tertinggal, atau yang ditinggal hanya berat kering. Selanjutnya ada pula kesimpulan dari praktikum ketiga ini atau faktor pembatas. Yang pertama, cahaya matahari merupakan faktor lingkungan yang sangat penting karena sebagai sumber energi utama bagi seluruh ekosistem. Yang kedua, air juga merupakan faktor pembatas yang sama pentingnya dengan cahaya matahari karena semua organisme memerlukan air untuk pertumbuhannya. Yang ketiga, kondisi di lapangan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan cahaya matahari dan air. Berikut ini adalah lampiran dari proses praktikum faktor pembatas, mulai dari penanaman hingga hasil. Selanjutnya kita beralih ke laporan keempat, yaitu suksesi. Suksesi secara umum. Suksesi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan kompetisi atau suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Jenis-jenis suksesi meliputi suksesi primer, suksesi sekunder.
Faktor yang mempengaruhi kecepatan suksesi yaitu iklim, topografi, dan biotik. Tempat dilaksanakan praktikum suksesi ini yaitu di Sinjai Tengah pada tanggal 18 Desember 2020. Ada pula hasil yang diperoleh dari pengamatan ada pula hasil yang diperoleh dari praktikum suksesi ini. Dari praktikum yang telah dilakukan, pengamatan diperoleh data perlakuan tanpa pengerusakan tanah atau PO, dominasi jenis sebesar 24, dominasi relatif 33,3%, kerepatan jenis 6, dan kecepatan reaksi 0,3%. Pada pengerusakan tanah atau P1 dengan JD 20, DR 27,7%, KJ 5, dan KR 0,2%. Untuk penutupan dengan tanah atau P2, DJ-nya 18, DR 25, KJ 4,5, dan KR 0,25%. Dan pembakaran lahan atau P3 dengan jumlah DJ sebesar 10, DR 25, KR 2,5, KR 0,13. Pada pengamatan pertama diperoleh perlakuan tanpa pengerusakan tanah atau PO, dominasi jenis 38, DR 43,18, KJ 9,5, dan kecepatan reaksi 1,4%. Pada pengukuran P1 untuk DJ 16, DR 18,8, KR 4, dan KR 0,06. Pada suatu perlakuan dengan penutupan tanah atau P2, DJ 16, DR 18,8, KJ 4, KR 0,06. Pada P3, DJ 31, DR 20, KJ 8,5, KR 0,6. Pada pengamatan kedua PO dengan DJ 42, DR 26, KJ 10,5, KR 1,0. P1 dengan DJ 22, DR 13,6, KJ 5,5, KR 0,2. Pada P2 diperoleh DJ 60, DR 37,2, KJ 15, KR 21,3. P3 diperoleh DJ 31, DR 19, KJ 7,7, KR 0,80. Dengan demikian, kesimpulan dari praktikum suksesi yang pertama yaitu pergeseran vegetasi pada daerah suksesi dan perubahan jumlah vegetasi serta jenis vegetasi setiap minggunya yang menunjukkan laju penutupan jenis. Yang kedua, dengan adanya percobaan ini dapat diketahui aspek-aspek suksesi dan faktor yang mempengaruhi suksesi baik yang langsung maupun tidak langsung seperti perlakuan yang berbeda pada setiap plotnya. Jadi itulah tadi pembahasan dari keempat materi ekologi pertanian. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.